Yogyakarta merupakan wilayah yang terletak di Pulau Jawa dengan luas wilayah 32,5 km persegi. Yogyakarta juga mempunyai julukan sebagai kota pelajar. Hal ini dikarenakan kota ini merupakan salah satu kota dengan fasilitas pendidikan yang menyebar di berbagai wilayah. Seperti yang kita ketahui, terdapat banyak universitas ternama yang berada di Yogyakarta, seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sanata Dharma, dan masih banyak lagi universitas lainnya. Yogyakarta juga kerap kali identik dengan kota wisata dan kota budaya, dikarenakan Yogyakarta selalu menjadi destinasi pariwisata yang digandrungi oleh para wisatawan. Tak hanya itu, Yogyakarta juga mempunyai bangunan bersejarah yang menampilkan nilai historis pada zaman penjajahan, yaitu berupa Selokan Mataram. Selokan Mataram ini diresmikan pada tahun 1944 dengan fungsi pengairan lahan pertanian dan perikanan sebesar 15.743 hektar. Dulunya, tujuan pembangunan Selokan Mataram ini sebagai penyelamatan terhadap rakyat Indonesia, khususnya warga Yogyakarta, atas kekejaman Jepang pada masa penjajahan. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia, selokan ini dialihfungsikan sebagai irigasi pertanian dan perikanan hingga sekarang. Tak hanya itu juga, selokan Mataram ini juga sempat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Selokan Mataram ini membentang dari ujung barat Yogyakarta, tepatnya di daerah Bligo, Kecamatan Luar, serta berhilir di kawasan Kalasan. Berikut merupakan gambaran jalur Selokan Mataram dari Kalibawang hingga ke Kalasan. Pada tahun 2022 ini, bangunan yang kerap disebut sebagai Selokan Mataram mengalami peremajaan pada bagian tepi selokan yang mengalami kerusakan. Peremajaan ini dilakukan sebagai upaya perbaikan fasilitas publik sebagai salah satu dukungan terhadap irigasi dalam hal pertanian dan perikanan. Pejabat Pembuatan Komitmen atau PPK Irigasi dan Rawa 2 BPWS Serayu Opa Cori Eria mengatakan bahwa rehabilitasi jaringan daerah irigasi Karangtalun yang ini di dalamnya termasuk Selokan Mataram dilakukan sejak Juni 2021 dengan target selesai pada Desember 2023. Alokasi anggaran sebesar 174 miliar. Rehabilitasi dilakukan di berbagai titik, mulai dari Patok 9, daerah Weslet, Pogung, Seturan, hingga Kali Opak, serta juga berakhir di Kalasan. Perbaikan dinding talut ini didasari pada kondisi di lapangan. Selokan Mataram selain berfungsi sebagai irigasi perikanan dan pertanian, nantinya Selokan Mataram ini juga sebagai tempat untuk mempertahankan air tanah di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, saluran ini tidak boleh menggunakan lantai beton atau hanya menggunakan alas tanah saja. Di sini saya sedang berada di pintu air Selokan Mataram yang berada di Dusun Bligo, Kecamatan Luar.
Pada proses revitalisasi ini dilakukan dengan bantuan alat berat sebagai alat bantu pekerjaan pembersihan lahan tepi selokan Mataram. Alat berat juga digunakan untuk pekerjaan dasar selokan Mataram. Pekerjaan ini dilakukan sebagai upaya untuk meratakan bagian dasar selokan Mataram sehingga tidak ada genangan air yang terjadi ketika proses pengeringan selanjutnya. Pada proses revitalisasi selokan Mataram ini tentunya akan dilakukan pengeringan air sebagai salah satu upaya untuk memperlancar proses revitalisasi pembangunan selokan Mataram. Pengeringan ini dilakukan dengan cara menutup pintu air selokan Mataram yang berada di Dusun Bligu, Kecamatan Luar, Kabupaten Magelang. Pintu air ini juga berfungsi sebagai pengatur debit air agar volume air yang berada di selokan Mataram tidak melebihi batasan yang sudah ditentukan. Bangunan pintu air tersebut terdapat 4 pintu utama dengan 3 pintu utama mengarah ke arah timur, yaitu mengarah ke arah selokan Mataram, dan juga 1 pintu utama mengarah ke arah selatan, yaitu mengarah ke selokan Vanderwijk. Pada proses revitalisasi selokan Mataram ini, 3 pintu utama ke arah timur, yaitu ke arah selokan Mataram, nantinya akan ditutup dan hanya 1 pintu utama yang terbuka ke arah selatan, yaitu ke arah selokan Vanderwijk. Hal ini akan terjadi selama bulan Agustus hingga bulan November. Proses revitalisasi selokan Mataram yang menggunakan metode pengeringan sungai ini tentunya akan berdampak bagi sektor pertanian dan sektor perikanan. Namun, kabar baiknya, pada sektor pertanian dan sektor perikanan tidak mengalami dampak yang begitu signifikan dengan disebabkannya oleh pembangunan selokan Mataram tersebut. Hal ini dikarenakan pengeringan selokan Mataram dilakukan pada bulan Agustus hingga November, di mana pada bulan tersebut akan terjadi musim penghujan di daerah Yogyakarta. Nampaknya, pengembang proyek revitalisasi selokan Mataram ini sudah memperkirakan waktu dan kondisi pengeringan selokan Mataram sebagai salah satu upaya keberhasilan revitalisasi selokan Mataram untuk kehidupan yang akan datang.